Mungkin sebelum dimulai bapak-bapak bisa digeser, minta bantuan agar geser ya. Kelihatannya sepertinya penuh padahal ternyata banyak kosong. Mungkin bapak-bapak bisa agak maju ke sini. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Abu Darda rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhitung untuk kita semua. Salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat dan semua orang yang berupaya untuk meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Tema bahasan kita dalam kesempatan malam hari ini adalah mengenai menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang setia, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dalam bahasa Arab disebut dengan ittiba'un nabi. Mereka itulah orang yang betul-betul ittiba', betul-betul mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ittiba'un nabi atau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di antara hal yang sangat mendasar dalam agama Islam. Semua muslim tentu sepakat bahwasanya kita wajib mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita itu beragama, itu nderek dan ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu pengetahuan yang tidak boleh tidak, harus dimiliki dan pasti dimiliki oleh setiap muslim. Setiap muslim bisa dipastikan sepakat untuk diajak mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin ada orang Islam namun menolak dan tidak setuju menjadi pengikut Nabi. Saya tidak mau jadi pengikut Nabi. Nah, itu tidak mungkin. Tidak bisa kita bayangkan ada seorang muslim dan menolak dan tidak sepakat kalau kita itu orang Islam ya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, maka ittiba'un nabi itu bagian dari yang disebut dengan ma'lum minad dini bid darurah.
sesuatu hal yang pasti dimiliki, diketahui, diterima oleh setiap orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim. Dan di antara hal yang menunjukkan kalau kita berkewajiban untuk mengikuti Nabi, di antaranya kita jumpai firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah katakan, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang diberikan oleh Rasul, semua perintah yang diberikan oleh Rasul, semua keyakinan yang diberikan oleh Rasul, ambillah hal tersebut. Dan semua hal yang dilarang oleh sang Rasul, maka berhentilah. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa ayat yang ke-80. Allah katakan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa yang berpaling, tidak mau taat kepada Rasul, maka kami tidak mengutusmu wahai sang Nabi untuk menjadi pengawas, pengintai mereka-mereka. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, maka ini hal yang akan lebih lanjut kita kaji dan kita pelajari di kesempatan pertemuan kali ini, yaitu tentang lebih lanjut tentang masalah ittiba'un Nabi, mengikuti sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan mengikuti atau ittiba', maka kita akan bahas tentang pengertian ittiba'. Pengertian ittiba', pengertian mengikuti Nabi, pengertian derek kanjeng Nabi. Dalam ittiba' itu dalam bahasa Arab ya artinya adalah berjalan setelah seseorang dan berjalan mengikuti jejak seseorang. Ada orang yang diikuti, dia berjalan di depan, dan dia meninggalkan jejak, maka orang yang ittiba adalah mengikuti jejak yang ditinggalkan tersebut dan berjalan setelahnya. Itu arti ittiba atau mengikuti dalam bahasa Arab. Maka ittiba Al-Quran, mengikuti Al-Quran artinya adalah bermakmum dengan Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga demikian juga ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi artinya meneladani Nabi, mengikuti jejak Nabi dan menjadikan Nabi sebagai panutan dan teladan. Kemudian yang kedua, pengertian ittiba'un Nabi, mengikuti Nabi dalam bahasa agama. Karena ittiba'un Nabi itu menjadi salah satu istilah dalam agama kita. Maka apa yang dimaksud dengan mengikuti Nabi? Apa itu dan siapa itu orang yang mengikuti Nabi? Maka mengikuti Nabi artinya menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dan panutan dalam 4 hal. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai orang yang manusia yang dicontoh, manusia yang diikuti dalam 4 hal. Yang pertama dalam keyakinan, menjadikan meneladani Nabi dalam keyakinan dan dalam akidah. Yang kedua, meneladani Nabi
menjadikan Nabi teladan dan panutan dalam ucapan-ucapan Nabi, kemudian meneladani perbuatan sang Nabi, kemudian yang keempat meneladani Nabi dalam hal-hal yang Nabi tinggalkan. Maka kita meneladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang Nabi lakukan, Nabi ucapkan, Nabi yakini, demikian juga dalam hal-hal yang Nabi tidak lakukan. Ya, maka definisi masih pengertian itiba'un Nabi artinya menjadikan Nabi dan teladan, menjadikan Nabi panutan dan teladan dalam keyakinan, dalam ucapan, dalam perbuatan, dan dalam tidak berbuat. Caranya bi amalin misli amalihi, dengan beramal sebagaimana amalnya Nabi, dalam bentuk yang Nabi lakukan, baik itu dalam sisi wajib, sunnah, mubah, makruh, ataukah haram, plus diiringi dengan niat dan keinginan untuk melakukan hal tersebut. Ini pengertian lengkap dari mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meneladani Nabi dalam keyakinan, dalam perbuatan, dalam ucapan, dan dalam tidak berbuat, dengan melakukan semisal apa yang Nabi lakukan, dengan melakukan semisal apa yang Nabi lakukan. Kemudian hal tersebut dilakukan sebagaimana bentuk Nabi melakukannya. Melakukan semisal apa yang Nabi lakukan dalam bentuk sebagaimana Nabi melakukannya. Maka tadi dicontohkan, kalau Nabi melakukan hal tersebut dengan status melakukan kewajiban, maka kita jangan melakukannya dengan anggapan sesuatu yang hukumnya mubah, boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan. Kalau Nabi melakukannya dalam bentuk ini sesuatu yang harus dilakukan, maka kita tidak boleh melakukannya dalam bentuk ini boleh dilakukan, boleh juga tidak dilakukan. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan satu hal dengan status boleh melakukannya, boleh tidak melakukannya, maka orang yang ittiba sama Nabi akan melakukannya dengan status boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Tidak kemudian dengan status harus dilakukan, dengan keyakinan ini harus dilakukan. Padahal bentuk perbuatan Nabi itu sekedar boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan, dan Nabi melakukannya dalam bentuk ini. Maka seorang muslim yang mengikuti Nabi dengan baik akan melakukannya dengan status keyakinan, boleh melakukannya, boleh tidak melakukannya. Tidak dengan status harus melakukannya, tidak boleh dengan status dan keyakinan harus melakukannya. Kemudian hal tersebut, melakukan apa yang Nabi lakukan tersebut dengan niat, bukan kebetulan. Bukan kebetulan. Ya, kalau kebetulan sama perbuatannya dengan sama amalnya dengan amalnya Nabi, ya, maka itu bukan ittiba'un Nabi. Ittiba'un Nabi itu harus sengaja. Ya, harus sengaja, tidak boleh ngepasi. Kebetulan ternyata seperti itu Nabi. Ternyata seperti itu Nabi. Itu pengertian ittiba'un Nabi.
Maka itiba'un Nabi tadi itu dalam 4 hal. Jadi itiba'un Nabi, derek Nabi itu dalam 4 hal. Derek kanjeng Nabi itu dalam 4 hal. Tidak hanya dalam hal 1 hal saja atau 2 hal saja, namun dalam 4 hal. Yang pertama tadi disampaikan bahwasanya mengikuti Nabi dalam keyakinan. Maka kita jadikan Nabi panutan dan teladan dalam akidah dan keyakinan. Berkeyakinan sebagaimana keyakinan Nabi. Berkeyakinan sebagaimana keyakinan yang Nabi ajarkan. Maka itu namanya ittiba'un Nabi. Berkeyakinan bahwasanya keyakinan semacam ini keyakinan yang harus dimiliki. Dan keyakinan semacam itu keyakinan yang tidak boleh dimiliki. Panutannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kenapa itu diyakini? Kenapa itu diyakini? Karena Nabi meyakininya. Maka kita berkeyakinan bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu zat yang esa, tidak punya anak dan tidak pernah jadi anak, dan dia tidak punya bapak. Maka kita yakini hal tersebut karena Nabi meyakininya dan Nabi mengajarkannya kepada kita untuk meyakininya. Sebaliknya kita berkeyakinan bahwasanya kita di sisi yang lain kita berkeyakinan bahwasanya orang yang meyakini Allah itu punya anak atau Allah itu punya bapak, maka dia berkeyakinan yang tidak benar. Maka kita meneladani Nabi, mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah, dalam keyakinan, dari sisi harus dan dari sisi tidak boleh. Kenapa kita meyakini harus yakin kalau Allah tidak punya anak, kalau Allah tidak punya bapak? Karena demikian yang Nabi ajarkan. Kenapa kita harus yakin bahwasanya kita tidak boleh berkeyakinan Allah punya anak, Allah punya bapak? Ya karena Nabi juga mengajarkannya demikian. Maka dalam hal yang harus dan hal yang tidak boleh semuanya patokannya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam akidah dan keyakinan. Maka kita meyakini, kita berakidah dan berkeyakinan kalau Nabi adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul terakhir. Nabi dan Rasul terakhir. Karena Nabi meyakini hal ini dan Nabi mengajarkannya. Di sisi yang lain kita meyakini bahwasanya jika ada orang yang mengaku-ngaku dapat wahyu setelah Nabi, orang yang ngaku-ngaku jadi Nabi setelah sang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia adalah pendusta. Yakin mantap kalau itu bohong. Tidak pakai goyah, tidak pakai ragu-ragu. Dan ini semua ada dalam hati kita karena mengikuti, karena derek kanjeng Nabi, karena mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, ittiba'un Nabi dalam ucapan. Ittiba'un Nabi dalam ucapan dengan melaksanakan apa yang menjadi kandungan ucapan Nabi. Ittiba'un Nabi dalam ucapan itu bentuknya adalah dengan melaksanakan apa yang isi kandungan ucapan dan sabda-sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka melaksanakan apa yang menjadi kandungan pesan-pesan Nabi, maka itu ittiba'un Nabi.
Dan bukanlah ittiba'un Nabi sekedar mengulang-ulang kata yang Nabi ucapkan namun tanpa melaksanakan isi kandungannya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya, maka ittiba'un Nabi dengan perkataan beliau ini adalah kita berusaha, kita belajar, kita punya semangat, kita punya keinginan sholat sebagaimana yang Nabi ajarkan, sholat sebagaimana yang Nabi tuntunkan. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan wala tahasadu, janganlah kalian dengki, janganlah satu muslim dengki dengan muslim yang lain. Jangan kemudian seorang muslim merasa benci atas nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya sesama muslim, itu namanya dengki, yang dalam bahasa Arab disebut hasad. Maka Nabi katakan wala tahasadu, janganlah kalian saling hasad, tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Maka yang namanya ittiba'un Nabi bukan hanya sekedar menghafal perkataan beliau, wala tahasadu, jangan saling dengki, jangan saling dengki, namun mengamalkan, namun berupaya untuk mengamalkan perkataan Nabi dengan meninggalkan dan menjauhi penyakit hati namanya dengki, namanya hasad. Dan cara mengobati penyakit hasad adalah dengan beriman dengan sesungguhnya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani dengan sesungguhnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Sadari bahwasanya jika kita itu sebel ada nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, kita itu jengkel dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, hakikatnya kita adalah orang yang menentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang protes, orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mengobati penyakit hasad adalah dengan menyempurnakan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang itu betul-betul mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada dalam hatinya jengkel, benci, enggak suka nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena tidak ada dalam dirinya penentangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan umumnya hasad itu terjadi kalau jualannya sama. Itu umumnya orang dengki. Ya, pedagang bakso ya dengkinya sama pedagang bakso. Tidak mungkin pedagang bakso dengkinya sama tukang tambal ban, karena jualannya beda. Jualannya beda. Tukang tambal ban ya dengkinya sama umumnya tukang sama ya sesama tukang tambal ban. Tidak mungkin kemudian atau tukang tambal ban dengkinya sama penjual soto. Atas dasar apa kemudian dengki? Maka umumnya kedengkian itu terjadi karena jualannya sama. Jualannya sama. Orang satu kantor, itu mungkin satu dengan yang lain dengki, ini melesit karirnya, naik pangkat. Ini wong dulu ya, teman bareng kok sekarang sudah jadi kepala, ini jadi anak buahnya. Ini jadi kepala, ini jadi anak buahnya. Maka timbul
dengki. Dan Nabi SAW mengatakan wala tahasadu. Makna asalnya adalah jangan kalian saling dengki. Saling dengki itu haram. Apalagi jika dengkinya satu sisi. Saling dengki itu ada A, ada B. A dengki sama B, B dengki sama A. Itu namanya saling dengki. Nabi katakan wala tahasadu. Janganlah kalian saling dengki. Kalau saling dengki itu haram, kalau satu sisi lebih haram lagi. B sama sekali enggak dengki sama A. Dengan nikmat yang Allah berikan pada A, namun A dengkinya sama B luar biasa. Maka ini tentu lebih jelek lagi. Nah, kemudian yang ketiga, ittiba' Nabi dalam perbuatan. Maka ittiba' Nabi dalam perbuatan, ittiba' Nabi dalam perbuatan itu mengandung 3 unsur. Mengandung 3 unsur. Mengikuti Nabi SAW dalam perbuatan itu mengandung 3 unsur. Bi an-naf'ala misla fi'lihi. Yang pertama, kita melakukan semisal yang Nabi lakukan. Kita melakukan semisal yang Nabi lakukan. Karena jika Nabi ke selatan, kita ke utara, itu namanya tidak ittiba' Nabi dalam perbuatan Nabi. Maka kalau Nabi ke selatan, kita ke selatan. Ini melakukan semisal yang Nabi lakukan. Kemudian yang kedua, ala wajhil ladzi fa'alahu. Dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Maka diantaranya adalah maka niatnya sama dengan niatnya Nabi. Niatnya sama dengan niatnya Nabi, maksudnya sama dengan maksudnya Nabi. Maka jika niatnya itu berbeda dengan niatnya Nabi, maka itu bukan ittiba'un Nabi. Nabi sholat, kita sholat. Kalau Nabi sholat, kita tidak sholat, habis itu ngaku ngikuti Nabi, namanya ngapusi. Wong Nabi sholat, nggak sholat tapi ngakunya derek Kanjeng Nabi. Maka itu namanya, itu dusta namanya. Yang namanya mengikuti Nabi, melakukan semisal yang Nabi lakukan. Kemudian yang kedua, dengan niat sama dengan niatnya Nabi. Niatnya Nabi sholat, niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang sholat, Nabi sholat, kemudian dia sholat, namun sholatnya bukan karena cari ridha Allah, non karena cari pujian manusia. Apakah dia mengikuti Nabi? Tidak mengikuti Nabi. Apakah dia derek Kanjeng Nabi? Tidak derek Kanjeng Nabi. Wong Nabi itu sholatnya karena cari ridha Allah. Lah ini sholatnya karena cari pujian manusia, alamnya manusia. Maka ini tidak ittiba'un Nabi. Ittiba'un Nabi itu melakukan apa semisal yang Nabi lakukan dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Dari bentuk apa yang Nabi lakukan, dilihat misalnya niatnya. Demikian juga status perbuatannya. Status perbuatannya. Kalau Nabi melakukan sholat duha, Nabi melakukan sholat duha dengan status ini amalan sunnah, amalan yang dianjurkan, maka orang yang sholat duha dengan keyakinan duha itu wajib, tidak mengikuti Nabi. Tidak mengikuti Nabi. Secara lahir yang mengikuti Nabi, sholat duha.
Tapi Nabi memposisikan sholat duha itu sebagai amalan sunnah. Ini melakukannya dengan anggapan wajib. Maka ini tidak mengikuti Nabi. Nabi melakukan sholat 5 waktu dengan keyakinan itu kewajiban. Ada orang yang sholat namun dengan keyakinan dan anggapan sholat itu mubah misalnya. Sholat oleh, orang sholat oleh kadang. Orang sholat kancani akeh, nah, mubah aja. Kemudian diposisikan sebagai hal yang mubah. Ngikuti Nabi? Tidak ngikuti Nabi. Nabi itu mengerjakan sholat statusnya ini kewajiban. Ini kewajiban. Kalau orang itu sholat namun ya sholat boleh, tidak sholat ya boleh ya. Diposisikan sebagai hal yang mubah, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Nah, ini tidak mengikuti Nabi. Maka tidak cukup untuk mengikuti Nabi dalam perbuatan, tidak cukup hanya berbuat semisal yang Nabi lakukan. Namun harus ditambah ala wajilladzi fa'alahu, dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Ya, dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Kalau Nabi melakukan unsur yang lain dalam hal ini, kalau Nabi melakukan satu hal itu statusnya kebetulan, kemudian orang melakukan hal itu dengan status sengaja, maka tidak mengikuti Nabi. Tidak mengikuti Nabi. Nabi melakukan itu kebetulan. Lah kalau orang kebetulan di tempat itu yang sama, ya tidak apa-apa. Ya, maka dia mengikuti Nabi. Tapi kalau Nabi melakukan itu statusnya kebetulan, kemudian orang melakukannya, ada orang yang melakukannya dengan status sengaja, tidak menderek Nabi, tidak mengikuti Nabi. Kalau Nabi itu statusnya melakukan perbuatan itu kebetulan, maka mengikuti Nabi ya kalau kebetulan juga. Kalau enggak kebetulan, kok disengaja, jadinya tidak mengikuti Nabi. Maka misalnya untuk orang yang tinggal di Arab misalnya diketahui di satu tempat itu Nabi pernah ke tempat itu kencing karena kebelet kencing ketika itu pas jalan hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi berhenti di situ kencing. Kenapa? Ya kebetulan kencing. Kok kebetulan? Ya kebelet. Akhirnya berhenti di situ untuk kencing. Kemudian ada orang yang mencari tempat seperti itu ketika mau dekat minum aqua 5 liter, nanti supaya bisa kencing di situ. Maka ini 1 kilo lagi tempat Nabi pernah kencing. Wah, terus minum air galon 5 liter. Wah, nanti sampai sana kebelet. Kemudian kencing di sana. Kemudian itu dianggap mengikuti Nabi. Apakah ini mengikuti Nabi? Tidak. Tidak mengikuti Nabi. Betul Nabi kencing di situ, kemudian orang ini kencing di situ, betul. Perbuatannya sama. Tapi bentuk perbuatannya itu bentuk lahiriahnya sama. Bentuk batinnya sama? Tidak. Nabi kencing di situ karena kebelet. Kebelet itu artinya tidak sengaja. Seandainya kebeletnya di sini, Nabi kencingnya di sini. Karena kebeletnya di situ, kencingnya di situ. Yang namanya kebelet itu nggak sengaja. Lah kalau ini minum air aqua 5 liter, ketika mau sampai tempat tersebut, itu artinya sengaja, bukan kebetulan. Maka orang ini tidak mengikuti Nabi. Mengikuti Nabi itu melakukan semisal yang Nabi lakukan ala wajilladzi fa'ala, dalam bentuk sebagaimana yang Nabi lakukan. Bentuk di sini melihat niat, melihat status hukum, melihat sengaja ataukah kebetulan. Kemudian unsur yang ketiga, min ajli annahu fa'ala. Kita melakukan hal tersebut, faktor pendorongnya karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukannya.
Maka jika artinya kalau ngepasi itu bukan ittiba'un nabi. Kalau ngepasi itu bukan ittiba'un nabi. Nabi itu makannya pakai tangan kanan. Nabi itu makannya pakai tangan kanan. Maka orang yang makan pakai tangan kanan berarti melakukan semisal yang Nabi lakukan. Tapi kalau orang itu makan dengan tangan kanan karena ngepasi makan pakai tangan kanan. Bukan karena bersengaja makan pakai tangan kanan, karena Nabi melakukannya. Maka dia tidak ittiba'un nabi. Nabi makan pakai tangan kanan, ada orang yang makan pakai tangan kanan. Kenapa makan pakai tangan kanan? Karena dulu ibu saya ngajari kalau makan pakai tangan kanan. Jadi karenanya itu. Maka makan pakai tangan kanan di sini ittiba'un nabi? Tidak ittiba'un nabi. Tidak ittiba'un nabi. Orang yang ittiba'un nabi itu melakukan karena Nabi melakukannya. Karena Nabi melakukannya. Ya, demikian. Di sesi yang pertama nanti kita lanjutkan setelah salatul isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.